ketika dia memberhentikan motornya, jangan-jangan motor ini juga berhenti, dan itu lebih menakutkan ya, karena sosok di sampingnya ini mungkin bukan manusia ya, jelasnya bukan manusia. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang dibagikan oleh seorang pengendara motor ya, rider. Dan dia tidak ingin disebutkan namanya dan juga lokasi, karena dia tidak ingin nanti orang yang mendengar cerita ini menjadi ketakutan melewati jalan tersebut, yang padahal mungkin pengalaman itu seharusnya tidak membuat takut orang lain ya, menurutnya. Kejadian ini terjadi di suatu jalan. Jalan ini lokasinya di areanya di hutan ya, dan penerangannya ketika itu masih sedikit ya. Jadi sekarang penerangannya di situ katanya sudah banyak, tapi ketika itu penerangannya sangat sedikit, hampir tidak ada. Jalannya juga tidak terlalu besar. Lokasinya ada di area Jawa Timur ya. Nah, Mas ini namanya Mas Yanto. Mas Tono, bukan Mas Yanto, Mas Tono. Nah, Mas Tono ini malam itu dia harus pulang ke rumahnya dari luar kota ya. Jadi dia naik motor pulang ke rumahnya di luar kota, dan dia ini sudah biasa bepergian di malam hari, karena memang dia ini suka pergi di malam hari karena di malam itu tidak terlalu panas dan jalannya lebih mudah dilewati dibanding siang hari yang biasanya selain panas banyak kendaraan yang lain yang lalu lalang ya. Kalau malam itu di lokasi situ kendaraan itu hampir tidak ada di tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 2000, sekitar tahun 2000-an. Malam itu Mas Tono entah mengapa ketika melewati lokasi jalan tersebut, dia merasa tidak nyaman ya, dan dia merasa merinding dan entah mengapa seperti ada yang mengikuti ya. Jadi karena perasaan takut ini, perasaan takut, bingung, dan merasa ada yang mengikuti ini, akhirnya dia sengaja mempercepat
jalan motornya ini, sampai dia melihat di depannya ada pengendara motor ini pakai jaket merah. Jadi jaket merah, celana hitam. Dan ketika melihat pengendara motor ini, Mas Tono ini dia memperlambat jalannya karena dia merasa menemukan teman di situ. Jadi dia memperlambat jalan motornya dan mengikuti orang ini ya, sambil menyoroti dengan lampu motornya, karena orang ini motornya tidak berlampu ya, tidak berlampu. Jadi dia mengikuti di belakangnya pelan-pelan, mengikuti motor ini tadi pelan-pelan, sampai akhirnya mereka melewati sebuah tikungan di jalan tersebut. Dan ketika melewati tikungan itu, secara mengejutkan, itu dari arah depan itu ada mobil, ada bus yang lewat. Jadi saking terkejutnya Mas Tono ketika itu tidak terlalu konsentrasi ke arah depan, karena dia konsentrasi ke orang ini. Jadi tidak sadar di situ tiba-tiba dari arah tikungan ini ada bus besar yang melewati jalur mereka dan tepat di depan mereka. Mas Tono pun langsung banting setir ke samping. Sedangkan orang ini tidak sempat ke samping sama sekali, tidak sempat minggir sama sekali. Ketika itu Mas Tono sambil banting setir ini sambil istighfar ya. Dan dia sangat yakin orang ini ketabrak bis tadi ya. Dan kondisinya sangat parah menurut seharusnya. Setelah busnya ngebut tadi lewat, Mas Tono pun mencari orang tadi ya, karena dia yakin orang tadi ketumbur. Cuman memang tidak ada suara apa-apa, tapi dia mencari ke mana-mana, ke arah situ, ternyata tidak ada apa-apa ya. Jadi orang ini tidak ada bekas dia ketumbur atau apa ya. Ketika itu Mas Tono pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan dia kembali ngebut ya, karena dia merasa sendirian di situ. Dan beberapa saat kemudian ketika dia mulai ngebut ini, dia melihat orang yang berjaket merah dan motor hitam tadi dan celana hitam tadi ternyata sudah ada di depannya. Jadi dia jalan di depannya dan ternyata tidak ketumbur bis tadi sama sekali. Tetapi ketika itu kondisi orang ini cukup aneh. Jadi kepalanya miring ke samping seperti ini ya. Jadi dia naik motor kepalanya miring. Dan ketika itu Mas Tono pun tetap mengikuti dari belakang pelan-pelan. Cuman ketika dia mengamati orang tersebut, dia merasa kaki orang tadi ini tidak menapak di rem dan giginya ya. Biasanya kalau motor itu kan sebelah kanan itu rem, sebelah kiri itu gigi ya, untuk tempat mindah gigi. Orang ini kakinya menjulur ke bawah begitu saja ya, dan kepalanya terus miring dan badannya kaku. Jadi Mas Tono ini lama-lama merinding juga melihat itu ya. Ini orang beneran apa tidak? Ketika itu Mas Tono mulai berpikiran seperti itu. Akhirnya dia pun menyalip ya. Dan di saat dia menyalip itu dia melihat ke samping dan dia sangat terkejut
Jadi bukan hanya kakinya menjulur ke bawah, kepalanya miring, ternyata tangannya juga menjulur ke depan ya, tidak memegang setir sama sekali. Jadi cuman menjulur ke depan, itu pun ke celananya ya. Jadi motor ini seperti jalan sendiri seperti itu. Dan ketika melihat itu, Mas Tono langsung ngebut sekencang-kencangnya dan tidak berani lagi menoleh ke belakang. Nah, setelah Mas Tono ini merasa sudah jauh, dia mulai berani melirik atau menengok ke belakang. Dan ketika dia menengok ke belakang, ternyata orang ini sudah tidak ada ya. Tapi ketika pandangannya kembali ke depan, ternyata ketika kepalanya ini memutar ke depan, dia baru menyadari bahwa orang tadi telah ada di sampingnya. Dan ketika itu Mas Tono sangat shock ya, jadi sangat merinding, shock dan kebingungan. Dia pun mengebut lagi motornya, tetapi sekencang apapun dia ngebut, motor ini terus ada di sampingnya. Dan ketika dia melambatkan motornya, motor ini tetap juga ada di sampingnya. Dan ketika itu Mas Tono merasa motor ini seperti bukan menyentuh aspal ya, seperti melayang beberapa senti di atas aspal ya. Sehingga ketika Mas Tono lewat lubang atau jalan buruk di mana dia motornya kadang-kadang jumping atau apa, motor sampingnya ini tetap tenang jalannya. Dan Mas Tono sempat berpikir untuk memberhentikan motornya. Cuman ketika dia berpikir ingin memberhentikan motornya, juga terlintas pikiran di kepalanya ketika dia memberhentikan motornya, jangan-jangan motor ini juga berhenti. Dan itu lebih menakutkan ya, karena sosok di sampingnya ini mungkin bukan manusia ya, jelasnya bukan manusia. Maju sekencang apapun, motor ini terus ada di sampingnya atau sedikit di belakangnya sedikit. Melambat pun seperti itu. Mau berhenti, Mas Tono tidak berani. Dan anehnya, jalan yang dia lewati ini seakan-akan menjadi sangat panjang ya, tidak sampai-sampai. Akhirnya Mas Tono ini memutuskan untuk putar balik ya. Jadi dia langsung memutar balik motornya dengan cepat. Dan di saat dia memutar ini, dia melihat ada bus yang besar, yang modelnya seperti bus zaman dahulu ya, bukan bus-bus model zaman sekarang. Itu langsung mengarah ke Mas Tono tadi. Mas Tono ketika itu teriak dan sudah pasrah ya, karena dia pasti ketumbur bis tadi. Tapi anehnya bus tadi jalan seperti menembusnya, jadi tidak menabraknya sama sekali. Padahal ketika itu Mas Tono sudah memejamkan matanya ya. Dan ketika dia mendapati ternyata bus tadi menembus dia pun semakin kebingungan dan mempercepat motornya tadi. Dan sosok ini tadi sudah tidak ada lagi ya, tidak kelihatan lagi. Dan dia pun ngebut terus dengan motornya, tapi tidak sampai-sampai ya.
Dan ketika itu pikirannya mulai macam-macam, dimulai dari bus ternyata yang tembus, bahkan mungkin bus yang awal di tikungan tadi yang dia minggir ke samping dan orang tadi tidak tertabrak itu mungkin juga bukan bus yang sewajarnya ya. Ketika itu Mas Tono mulai berpikiran seperti itu. Akhirnya dalam dia naik motor tadi, dia mulai berdoa, mulai membaca surat-surat ya. Saking bingungnya dia, ke arah manapun tidak sampai-sampai. Dan belum lagi sosok yang tadi ya, sosok yang jaket merah tadi ya. Setelah sekian lama dia berdoa, mengucap dan lain sebagainya, akhirnya dia mulai menyadari bahwa ternyata dia ini berada di tikungan di awal tadi ya. Di awal tadi dia seperti hampir ketabrak bus lalu langsung banting setir ke samping tadi ya. Dan di situ ketika itu dia seperti tersadar, bahkan seperti baru terbangun dari jatuh ya, dari motornya. Atau ketika motornya banting setir ke samping tadi ya. Dan ketika itu dia sambil kebingungan, dia pun mengamati sekelilingnya dan dia langsung membelokkan motornya lagi ke arah sebaliknya. Jadi ketika dia tersadar itu posisinya itu balik ke arah yang tadi dia waktu berangkat tadi ya. Dan itu seperti dia baru banting setir tadi ya. Dan dia pun balik lagi dan kembali ke, tidak jadi melanjutkan perjalanan ke situ ya, ke arah yang dia tuju. Dia kembali lagi ke kota tempat dia berangkat tadi. Dan di warung dekat situ dia pun mampir di situ dan bercerita tentang apa yang dia alami. Nah, menurut orang di situ, pengendara motor merah ini memang kadang-kadang ada ya. Jadi di situ di tikungan itu memang sering terjadi kecelakaan. Mungkin apa-apa yang dia alami oleh Mas Tono ini berhubungan dengan korban kecelakaan di situ atau bus-bus yang pernah kecelakaan di situ. Wallahu a'lam. Yang jelas ketika kita melakukan suatu perjalanan, kita harus berdoa ya, berdoa memohon perlindungan, karena bagaimanapun bangsa jin ini bisa menggoda atau mengganggu manusia itu dengan berbagai cara, dengan celah apapun yang mereka mampu. Mungkin itu saja cerita yang saya sampaikan. Ini cerita yang diceritakan orang yang tidak saya alami. Tidak perlu terlalu dipercaya, tapi paling tidak kita bisa ada atau dapat manfaat dari cerita ini, sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.